saya di sini Dinda Safitra. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara mengaktifkan menu developer pada Microsoft Excel dan pembuatan kalkulator ilmiah pada VBA di Microsoft Excel. Langsung saja, pertama kita buka Microsoft Excel-nya. Nah, kemudian di sini kita akan mengaktifkan menu developer-nya dengan cara klik File, lalu pilih Options, kemudian pada Customize Ribbon, di Main tab kita checklist developer-nya, lalu klik OK. Nah, sudah lihat di sini menu developer-nya sudah aktif. Nah, menu developer ini digunakan apabila kita ingin mengembangkan dokumen dengan mendefinisikan fungsi-fungsinya sendiri. Misalnya menyisipkan form, mendefinisikan beberapa script, dan melakukan perhitungan secara berkala tanpa harus menghitung dari awal. Nah, menu developer ini memiliki aplikasi pendukung seperti Visual Basic for Application atau VBA yang merupakan bahasa pemrograman membantu mempermudah dan mempercepat pengolahan data pada Microsoft Excel. Baik, langsung saja kita buat kalkulator ilmiahnya pada menu developer. Kita pilih Visual Basic atau bisa kita klik Alt F11 pada keyboard. Kemudian untuk membuka lembar kerja baru atau user form, klik Insert, lalu pilih User Form. Nah, seperti ini tampilannya. Di sini kita bisa memperbesar atau memperkecil dengan klik bagian kanan bawah. Nah, jika toolbox-nya hilang, kita bisa aktifkan di bagian atas ini dengan klik Toolbox. Atau jika propertiesnya yang hilang, kita klik di bagian atas ini Properties Window atau bisa klik F4 pada keyboard. Nah, kemudian kita gunakan label pada toolbox itu untuk membuat judul atau teks. Tahan, tekan, lalu digeser. Nah, kemudian tulisannya kita ganti pada properties. Pada caption kita ubah menjadi kalkulator ilmiah. Kemudian untuk mengatur tulisannya bisa kita ubah pada font. Kita atur sedemikian rupa sesuai selera. Di sini kita bisa ubah gaya tulisannya, besar hurufnya. Nah, seperti ini. Klik OK. Kita atur. Kemudian kita klik text box ini untuk menampilkan jawaban atau angka yang akan dihasilkan nanti. Kita klik toolbox, text box pada toolbox, lalu kita geser pada lembar jawabannya seperti ini. Kemudian pada bagian text box ini kita ganti bagian name dengan hasil. Nah, di bagian name ini tidak boleh menggunakan spasi. Kita menulisnya tanpa spasi. Nah, jadi di bagian name ini gunanya untuk memudahkan pemasukan kode programnya agar perhitungan semakin lancar. Kemudian untuk tombol kita bisa gunakan command button pada toolbox ini. Kita klik, kita buat tombol seperti kalkulator biasanya. Nah, untuk mempercepat pengerjaannya kita bisa copy paste.
kita atur menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Setelah semuanya selesai, kita coba apakah tombolnya bisa diklik atau tidak dengan menekan logo segitiga atau bisa klik F5 pada keyboard. Nah, di sini captionnya masih common button semua, belum ada angka 1, angka 2, tanda kurang, tanda bagi, dan sebagainya. Nah, untuk mengganti caption, di sini kita klik satu kali pada tombol, kemudian kita klik satu kali pada tombol, kemudian pada name kita ubah menjadi tombol 1. Nah, ingat cara penulisan pada name ini tidak boleh menggunakan spasi. Nah, di sini pada name ini kenapa harus tombol 1? Agar tidak terjadi kesalahan dalam penginputan untuk memasukkan kode pemrogramannya. Kemudian untuk caption kita masukkan angka 1. Pada caption ini berfungsi untuk merubah kata pada tombol. Nah, bisa kita lihat angka 1-nya sudah terganti. Lakukan hal yang sama untuk semua tombolnya. Ganti bagian name dan pada caption. Nah, setelah semuanya selesai, mari kita lihat semua tombolnya. Nah, seperti yang kita lihat di sini, semua tombolnya telah terganti. Nah, kemudian sebelum mengaktifkan tombolnya, mari kita masukkan dulu perintah pertama yang harus dibuat pada tempat pemrograman. Kita klik di sini 2 kali, kemudian kita masukkan kodenya dim as double. Nah, di sini maksudnya adalah untuk memasukkan angka pertama, misalnya 1 tambah 2. Nah, jadi A sama dengan 1. Kemudian dim B S double. Nah, B di sini adalah untuk angka kedua setelah diklik. Seperti A ditambah 1. Seperti 1 ditambah 2, maka B sama dengan 2. Kemudian dim C S double. C di sini adalah untuk hasilnya. Seperti yang bersalah tadi, 1 ditambah 2 sama dengan 3. Berarti C sama dengan 3. Kemudian dim P S double. OP itu adalah untuk pengaturan sistemnya atau tanda-tanda operasi perhitungan seperti tanda tambah, kurang, kali, bagi, ataupun pangkat. Kemudian conspi. Conspi ini yaitu untuk pemasukan nilai kosinus, tan, dan sin. Nah, kemudian jika sudah memasukkan perintahnya, maka untuk mengaktifkan tombolnya kita klik tombol 1 2 kali. Nah, maka akan keluar seperti ini. Lalu masukkan kode programannya. Klik hasil sama dengan hasil dan tanda kutip 1. Nah, lalu klik F5. Kita lihat sini, klik F5. Nah, angka 1-nya sudah berfungsi.
Lakukan hal yang sama untuk semua tombolnya. Nah, untuk mempercepat kita bisa langsung copy paste atau bisa juga dengan manual, terserah mau yang mana. Tinggal ubah angka yang dalam tanda kutipnya. Nah, untuk kode ini kita hanya dapat lakukan sampai koma, tanda koma. Dan seperti ini. Sudah kita lihat semua tombolnya sudah berfungsi, akan tetapi operasi matematikanya belum aktif. Nah, jadi di sini untuk mengaktifkannya klik bagian coding. Disinilah fungsi dim OPS double berfungsi. Jadi caranya klik tanda tambah 2 kali, kemudian masukkan kode programnya, yaitu OP sama dengan 1, A sama dengan hasil sama dengan tanda kutip 2 kali. Nah, seperti ini. Di sini kenapa OP sama dengan 1? Karena kita ibaratkan tanda tambah itu adalah urutan yang pertama, sedangkan untuk urutan yang kedua itu adalah tanda kurang, urutan yang ketiga itu tanda kali, urutan yang keempat tanda bagi, dan yang kelima tanda pangkat. Nah, lakukan hal yang sama pada tanda-tanda operasi semuanya. Seperti biasa, kita untuk mempercepat tinggal di copy paste dan dirubah OP-nya menjadi 2. Kali 3 bagi yang keempat dan pangkat yang ke-5. Nah, setelah selesai, tombolnya belum aktif karena belum memasukkan fungsi logika. Kenapa harus fungsi logika? Karena di sini terdiri dari 5 tombol dan kita harus memilih salah satunya. Nah, caranya kita tulis private sub operation buka kurung tutup kurung. Nah, kemudian if OP sama dengan 1, jika OP yang dipilih adalah 1, kemudian C ditambah C sama dengan A ditambah B, hasil sama dengan C. C di situ adalah hasil akhir. A adalah angka pertama yang diklik dan B adalah angka kedua yang diklik. Kemudian diakhiri dengan and if. Setiap ada kata if harus ditutup dengan kata and if.
Dan setiap ada kata sub harus ditutup dengan kata and sub. Nah, lakukan hal yang sama untuk setiap tanda operasinya. Di sini kita ubah menjadi 2, berarti A dikurang B. 3 berarti A dikali B. Sedangkan 4 A dibagi B. Dan yang terakhir yang kelima A pangkat B. Kemudian untuk tombol sama dengan, klik 2 kali tombol sama dengan, lalu kita masukkan kodenya B sama dengan hasil, kemudian kita tulis call operation. Kenapa harus call operations? Nah, karena kita akan memanggil fungsi di operasi ini. Jadi langsung saja kita contohkan. 1 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, kemudian untuk tombol hapus, klik tombol hapus 2 kali, lalu masukkan kodenya hasil sama dengan tanda kutip 2 kali. Nah, seperti ini. Kemudian untuk tombol sin, hasil sama dengan sin, buka kurung 2 kali, hasil tutup kurung kali pi per 180 tutup kurung. Nah, cara ini sama dengan cara mencari sin konstan di Excel, cuma di Excel kita menggunakan radians. Nah, lakukan hal yang sama untuk cos dan tan. Kita copy saja. Nah, kita tinggal ubah sinnya menjadi cos. Begitu juga dengan tan, kita tinggal ubah menjadi tan. Nah, selesai. Kemudian untuk akar, hasil sama dengan SQR, buka kurung hasil, seperti ini. Kita coba ya. Akar 9 sama dengan 3. Nah, kemudian untuk log, hasil sama dengan 9
log buka kurung hasil. Sudah selesai semuanya. Sudah kita masukkan kode setiap tombol-tombolnya. Kemudian untuk mengganti namanya pada lembar kerja ini, kita klik, kemudian bagian name pada properties kita ganti menjadi kalkulator. Kemudian pada caption kita ganti menjadi kalkulator ilmiah. Selesai. Nah, setelah selesai kita kembali ke Excel, yaitu dengan klik View Microsoft Excel atau klik Alt F11 pada keyboard di sudut kiri atasnya. Kemudian cara pemanggilan, cara melakukan pemanggilan kalkulator ilmiah. Nah, caranya pada bagian developer kita aktifkan desain mode-nya agar memudahkan pembuatan desainnya. Kita aktifkan. Nah, kemudian pada bagian insert untuk bagian command button di sini klik sini, tahan lalu geser. Nah, seperti ini. Lalu kita ganti tulisannya di sini, kita ganti tulisannya kita ganti pada propertiesnya menjadi pada bagian caption menjadi tampil. Kemudian untuk name-nya tombol tampil seperti ini. Sudah terganti menjadi tombol tampil. Nah, kemudian untuk masuk ke kode, klik kanan, lalu pilih view code pada sini, view code. Nah, jadi di sini kita masukkan kodenya, yaitu kalkulator show. Ini nah, kalkulator ilmiahnya bisa kita langsung digunakan. Jadi di sini tombol tampil sudah aktif
dan sudah bisa berjalan dengan normal seperti ini ya. Nah, kemudian di sini karena ada file macro security-nya, maka untuk penyimpanannya kita klik file, lalu pilih save as. Nah, untuk nama filenya terserah mau bikin apa, asalkan memudah saat mencari. Nah, pada save as type kita pilih yang Excel Macro Enable Template. Nah, lalu bisa langsung di save. Hal ini bertujuan agar ketika di suatu hari membuka kembali file yang sudah ada makronya, maka file akan langsung berfungsi dengan normal. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.